Oke, Pak, suara saya terdengar? Dengar Ibu jelas, Bu. Jelas ya. Kita langsung mulai aja kali ya malam hari ini ya. Karena hari ini kita ada tugasnya dua kan ya, yang personal branding sama yang tugas pasang-pasangan. Oke, selamat malam semuanya. Eh, Ketemu lagi di mata kuliah ilmu komunikasi, tapi sebelumnya saya sorry dulu, saya nggak bisa open kamera karena kemarin saya ada operasi kecil, jadi hari ini masih belum bisa pakai pakaian yang proper ya, jadi lebih baik saya tutup aja. Tapi hari ini kita akan maju presentasi, kalian akan maju presentasi untuk ada dua, tugas personalnya yang personal selling, dan yang keduanya adalah bagaimana bisa menggali kebutuhan orang lain gitu ya, dan bisa mempresentasikan personal branding, kalau intinya seperti itu. Oke, yang untuk yang bagian tugas personal di sini saya dapat dari PJ-nya, katanya sudah di-spin. Jadi saya akan panggil sesuai dengan urutan yang sudah di-spin ya. Oke, bisa langsung Travelina. Travelina ada Travelina? Di partisipan belum ada, Bu. Oke, Travelina belum ada. Sally. Ferry hadir, Bu. Oke, Sally silakan. Jadi di sini karena kita mau lihat karena kita mau mempelajari tentang ilmu komunikasi, jadi saya mau melihat bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan yang akan disampaikan nanti kepada kami, message-nya, nada bicaranya, lalu mimik ya. Jadi kan kalau kemarin kita ngomongin masalah komunikasi, ada komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi saya juga mau melihat nonverbal kamu seperti apa gitu ya. Yuk silakan, Sally. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu dan juga atas kesempatannya dan juga teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Selinia Melinda, biasa dipanggil Seli. Pada slide pertama ini saya ingin mempresentasikan tentang personal branding diri saya sendiri, yaitu di mana ada beberapa disiplin ilmu atau eh, bisa dibilang strongest atau kemampuan yang saya miliki yang ada kelebihannya, yaitu yang pertama di quality assurance atau QA, kemudian yang kedua itu di kualifikasi, yang ketiga kalibrasi, dan juga proses validasi, cleaning validasi di kimia, matematika, dan juga geografi. Pada slide ini saya tampilkan backgroundnya itu Kalbe, di mana sempat juga saya kerja di situ, sehingga bisa dikatakan tumbuh dan berkembang juga itu di Kalbe. Kemudian ada juga PT Forsta, tempat saya juga kemarin tuh sempat magang kerja di situ, PKL. Kemudian ada Icon HSI, itu tempat saya juga organisasi, belajar untuk berorganisasi dengan orang-orang banyak. Dan juga ada lambang Alkolam, itu tempat saya bekerja sebagai guru. Kemudian di IKIFA, tempat saya saat ini sebagai mahasiswa semester 7. Selanjutnya, saya adalah seorang mahasiswa farmasi yang bersemangat dengan tekad kuat
untuk berkontribusi terhadap kemajuan dunia kesehatan melalui bidang farmasi. Dengan latar pendidikan yang kuat di Stikes IKIVA dan juga pengalaman praktis sebagai inspektor QA di PT Kalbe Farma, serta juga berpengalaman magang di PT Forsta Kalmedic Global, saya berkomitmen untuk menjadi apoteker berkualitas yang berdedikasi dalam memberikan pelayanan farmasi dan medical devices. Terlibat aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, khususnya di bidang yang berhubungan dengan farmasi. Saya percaya bahwa partisipasi dalam organisasi tersebut tidak hanya meningkatkan skill sosial, tetapi juga memberikan kesempatan untuk belajar terus-menerus dan memperluas jaringan dalam bidang yang relevan. Untuk background edukasi atau pendidikan saya yaitu SMK IKIVA, kemudian Stikes IKIVA yang saat ini di semester 7 dengan IPK kumulatifnya 3,91. Kemudian untuk pengalaman kerja saya, yang pertama di PT Kalbe Farma, yaitu sebagai inspektor QA. Untuk job desk-nya itu ada bagian kalibrasi, validasi proses, monitoring ruangan, RH, suhu, dan juga pressure. Kemudian saya juga terlibat dalam cleaning validasi bersama dengan tim, itu terlibat dalam IQ, OQ, dan PQ. Kemudian saya juga berpengalaman di PT Forsta Kalmedic Global, lebih tepatnya di KBIC, yaitu Kalbe Business Innovation Center, di bagian kualifikasi. Di situ saya punya pengalaman di desain kualifikasi, instalasi kualifikasi, operasional kualifikasi, dan juga performance kualifikasi. Untuk saat ini saya sebagai guru di Alkolam di daerah Rawalumbu, Bekasi. Itu yang pertama sebagai guru matematika, guru akhlak, dan juga guru geografi. Berikut saya tampilkan beberapa skill dan pencapaian dan beberapa pengalaman yang saya bisa dibilang capai. Yaitu yang pertama, sebagai pentutor di kampus, jadi internal kampus, itu pada tahun 2002 sebagai pentutor kimia organik. Kemudian yang kedua ada pentutor juga di tahun selanjutnya, tahun 2023, itu pentutor kimia organik 2, internal kampus, satu angkatan. Yang ketiga itu pentutor kimia medisinal tahun 2024. Kemudian ada beberapa seminar-seminar yang berhubungan dengan farmasian, yaitu seminar di FK Universitas Lampung, itu tahun 2021, dan webinar juga itu di IKIVA tahun 2024, dan beberapa juga penghargaan di organisasi HSI yang saat ini masih saya gelutin. Untuk sertifikatnya juga terlampir. Ini sertifikat sebagai pentutor tahun 2022, ini 2023 di kimia organik, ini 2024 kimia medisinal. Ini keikutsertaan saya di webinar tahun 2021, ini internal IKIVA. Kemudian ini juga pengalaman di webinar statistik dan juga selanjutnya penghargaan di keikutan serta sebagai admin di HSI, ikut serta dalam organisasi. Sekian Ibu yang bisa saya jelaskan tentang personal branding diri saya. Oke, terima kasih Sally ya. Oke, saya tanggapi sedikit ya untuk Sally. Jadi tadi kalau Sally secara tampilan posisi wajah udah ada di kamera gitu ya. Jadi kita bisa pendengar atau uh, yang menonton itu bisa melihat Sally secara full. Oke, jadi nggak setengah-setengah. Tadi di kelas sebelumnya ada yang saya lihat cuma jidatnya doang, gitu-gitu ya. Oke, terus kemudian untuk intonasi tadi juga sudah oke, cuman tadi yang perlu diperbaikin mungkin kalau untuk pronunciation yang dalam bahasa Inggris ada beberapa tadi yang masih agak kurang tepat, nanti bisa dilatih lagi ya kalau kayak gitu. Misalnya apa yang tertulis, apa yang mau diomongin aja itu dilatih dulu sebelum nanti pas
lagi beneran ketemu sama orang, jadi kelihatannya lebih oke. Kayak gitu aja ya, Sally. Iya. Oke, oke, Sally, thank you. Kemudian selanjutnya ada ini Ayudia kali ya, maksudnya Ayudia. Iya, Bu, betul. Izin share Oke, screen ya, Bu. ya silakan Ayudia. Baik, Ibu, saya izin memulai. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yudi Zahra. Saya adalah seorang tenaga teknis kefarmasian yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pelayanan kefarmasian. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang farmasi, saya memiliki kemampuan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengolahan obat yang tepat dan profesional. Berikut pendidikan saya pada tahun 2019 sampai 2023, saya menempuh pendidikan sarjana farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Lalu tahun 2015 sampai 2018, saya menempuh pendidikan sekolah menengah ke atas, yaitu Sekolah Menengah ke Atas 1 Cirebon dengan kejurusan. Untuk pengalaman kerja sendiri pada tahun 2021 sampai 2023, saya pernah bekerja di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priuk, yaitu salah satu Direktorat Pengendalian dan Penyenggaraan Penyakit di salah satu instansi Kementerian Kesehatan. Yang pertama, pengalaman kerja saya mengelola stok obat sesuai standar, menggunakan sistem informasi farmasi untuk mencatat resep, memberikan edukasi kepada pasien terkait penggunaan obat, melayani pasien dengan profesional, lalu membantu dalam administrasi resep. Untuk keahlian saya sendiri, yang pertama memastikan pemahaman penyimpanan dan distribusi obat sesuai standar cara distribusi obat yang baik. Sebagai TTK, saya memiliki pengalaman dalam mengelola stok obat dengan teliti mulai dari penerimaan hingga distribusi. Dalam pekerjaan sebelumnya, saya berhasil menurunkan risiko kadaluarsa hingga 20% dengan menerapkan sistem inventaris yang lebih struktur. Saya percaya bahwa efisiensi dalam pengelolaan stok kontribusi besar terhadap pelayanan farmasi yang berkualitas. Lalu memberikan informasi yang jelas kepada pasien terkait dosis, cara penggunaan, dan efek obat. Saya selalu mengutamakan kepuasan pasien dengan memberikan edukasi yang mudah dipahami tentang penggunaan obat. Dalam interaksi saya memastikan pasien merasa nyaman bertanya. Lalu, penguasaan sistem informasi farmasi. Saya memiliki keahlian dalam menggunakan sistem informasi untuk mencatat resep dan mengelola stok obat. Dalam pekerjaan saya, sebelumnya saya berhasil mempercepat proses pencatatan resep hingga 30% dengan memanfaatkan fitur-fitur perangkat lunak secara optimal. Lalu, kemampuan analisis resep yang mengendalikan kesehatan. Saya memiliki kemampuan analisis yang baik untuk memastikan resep yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu, memberikan pelayanan cepat dan ramah kepada pasien. Saya terbiasa bekerja dalam lingkungan yang dinamis, saya selalu menjaga pelayanan tetap ramah dan efisien, sehingga pasien merasa nyaman dan percaya terhadap layanan yang diberikan. Lalu, keahlian komunikasi dalam kerja tim. Saya percaya bahwa komunikasi yang baik adalah kunci dari pelayanan kesehatan. Saya selalu menjaga komunikasi yang efektif dengan tim medis lainnya untuk memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan yang optimal. Lalu yang terakhir, pemahaman tentang obat generik dan herbal.
Saya memberikan edukasi kepada pasien tentang efektivitas obat generik sehingga mereka merasa yakin dan tetap mendapatkan pengobatan yang terjangkau. Selain itu, saya juga membantu pasien yang ingin menggunakan obat herbal dan memastikan tidak ada interaksi yang berbahaya. Lalu saya juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar lainnya. Yang pertama, pelatihan cara distribusi obat yang baik yang diadakan oleh BPOM pada tahun 2022. Lalu ada workshop peningkatan inovasi dalam rangka pelayanan prima dilaksanakan oleh TUFSUS Indonesia 2022. Lalu penghargaan sebagai tenaga penanganan COVID-19 yang diberikan dari Kemenkes RI 2022, lalu sertifikasi kompetensi tenaga teknis kefarmasian 2023, lalu webinar peran tenaga kefarmasian dalam knowledge key terapi penyakit infeksi vaginal dan kosteroid pada terapi dermatologi yang diselenggarakan oleh EMOS pada tahun 2023. Lalu yang terakhir, webinar pasien safety melalui farmakologi Gilas diadakan oleh Stikes IKIVA pada tahun 2024. Berikut pengalaman atau pelatihan yang pernah saya alami, mulai dari sertifikat dan workshop. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ayodhya ya untuk presentasinya. Komentar dari saya tadi, nanti kalau misalnya kamu sudah beneran sedang melakukan meeting web atau web meeting dan lain-lain, usahakan kamu menguasai apa yang mau dibicarakan, jadi nggak kelihatan kayak baca. Kalau tadi kan saya ngeliatnya kamu masih baca ya, kelihatan pada di sini tuh kayaknya kamu pegang kertas, jadi kamu baca gitu. Jadi matanya nggak ke kamera, jadi saya nggak ngelihat kita ada eye contact gitu. Oke, terus kemudian untuk singkatan-singkatan tadi ya saya sempat baca, bukan baca, saya sempat dengar knowledge KIE, tapi kamu bacanya knowledge key. Saya sampai nyari, gimana nih knowledge key? Oh, ternyata kamu baca KIE key. Itu kan singkatan ya. Kalau singkatan sebaiknya dibacanya ya sesuai aja KIE gitu ya. Knowledge KIE, misalnya kayak gitu. Oke, sama tadi ada beberapa pronunciation yang masih kurang, ya nggak apa-apa lah ya. Kita memang lagi nggak belajar bahasa Inggris, tapi kalau nanti kamu lagi real meeting, sebaiknya hal-hal yang seperti itu nanti bisa ditingkatkan lagi. Oke. Baik, Bu. Oh ya, satu lagi. Pemilihan warna untuk slide presentasinya, karena ini kan kesannya harusnya profesional, jadi usahakan meminimalisir penggunaan warna-warna yang mencolok, gitu aja. Ya, jadi lebih pakai warna-warna natural. Oke, kayak gitu ya, Yudia ya. Oke, thank you ya. Selanjutnya, Lulu. Baik, Bu, izin share screen ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Ilmaknun. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai diri saya pada malam hari ini. Saya lahir di Jakarta 29 Juni 1998. Pendidikan saat ini sarjana farmasi 2021 hingga sekarang. Tempat tinggal saya di Buaran 2, Jakarta Timur. Saya lulusan SMK Farmasi IKIVA, memiliki passion di bidang representatif atau marketing penjualan dengan pengalaman kurang lebih 8 tahun di apotik, medical representatif di bidang farmasi dan alat kesehatan. Kemampuan yang saya memiliki kemampuan di bidang marketing yang baik. Saya juga jeli melihat peluang dan saya memiliki kemampuan negosiasi yang baik. Lalu untuk minat dan hobi saya berminat dalam bidang bisnis atau entrepreneur dan saya memiliki brand sendiri yaitu Dapur Lulu yang bergerak di bidang kuliner. Saya juga hobi dalam memasak dan hiking. Untuk pengalaman sendiri, untuk pengalaman volunteer, saya memiliki pengalaman
di Mentor Masa Depan Jakarta dari Basnas Basis Jakarta. Lalu saya juga merupakan Badan Pengurus Harian di Lindungi Hutan Jabodetabek, serta saya juga volunteer di Sekolah Relawan dan Human Initiative Volunteer Energy. Untuk pengalaman bekerja sendiri, yang pertama setelah lulus saya menjadi asisten apoteker di Apotek Century kurang lebih 1 tahun dengan menjalankan tugas sebagai asisten apoteker, melayani resep, pembeli, dan monitoring sales juga di apotek. Lalu saya pindah lagi di Prometra Harjo, suatu perusahaan farmasi sebagai marketing juga. Eh, Tugas yang saya lakukan, saya tentunya melakukan penjualan di bidang obat-obatan, menawarkan obat ke dokter, dari rumah sakit ke rumah sakit. Kurang lebih pengalaman yang kerja saya miliki di Promed sendiri kurang lebih 1 tahun. Lalu saya pindah ke Novel Pharmaceutical, sama juga sebagai medical representative, kurang lebih juga yang saya lakukan juga sama. Lalu saya juga pernah bekerja di medical representative di Asri Graha Medical, suatu perusahaan farmasi yang bergerak di bidang alat kesehatan. Kurang lebih saya bekerja di Dwi Asri Graha Medical selama 2 tahun. Yang saya lakukan juga sama, monitoring sales, melakukan penjualan, terus uh, stokis. Lalu saya pindah lagi ke Cobra Dental, juga merupakan suatu perusahaan farmasi, tapi di alat kesehatan untuk gigi khususnya. Sebagai medical representative juga, terakhir di tahun 2021 saya bekerja di medical representative PT Sumber Hasil Sempurna, atau yang brand terkenalnya adalah OneMed. Kurang lebih sekitar 2 tahun juga. Lalu untuk organisasi saya berpengalaman di Pataga Jakarta, ini suatu himpunan pencinta alam di Universitas 17 Agustus. Lalu saya juga pernah menjadi ISMAF, Ikatan Siswa Menengah Atas Farmasi di IKIFA pada tahun 2015. Lalu saya juga aktif dalam Dewan Galang di Pramuka SMPN 136 dari 2016 hingga saat ini, dan saya juga pernah menjadi OSIS di SMPN 136. Lalu untuk aktivitas yang saya lakukan pada sekarang, saya sedang mengelola bisnis UMKM di bidang kuliner yang berlokasikan di Jalan Labu, Jakarta Utara. Nah, alhamdulillahnya produk-produk yang saya bawakan ini sudah masuk di beberapa supermarket seperti Hero Supermarket, Run Supermarket, Food Hall, Castop, Superhero, dan Family Mart. Lalu untuk tujuan hidup saya bertujuan untuk memiliki privilege sendiri, lalu memiliki bisnis ekspor di frozen food lele olahan, lalu menjadi distributor di bidang farmasi dan alat kesehatan. Tentu harapan yang mendatang yaitu tujuan saya bisa dapat tercapai. Lalu mata hidup saya, berhentilah meratap dan mulailah bersyukur, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada personal branding kali ini. Untuk info lebih lanjut atau kita bisa berkomunikasi, bisa lewat melalui LinkedIn, bisa di-share Lulu Ilmaknun, Instagram Ilmaknun Lulu, dan mobile phone saya di 0896 0156 6808. Terima kasih. Oke, terima kasih Lulu ya. Mungkin singkat aja tadi untuk Lulu, mungkin tadi kan ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya redundant ya, medical representative, dan medical representative di beberapa perusahaan. Jadi nanti kalau misalnya pas lagi membicarakan itu mungkin bisa lebih disingkat, mungkin saya pernah menjadi medical representative di 3 perusahaan dengan pekerjaan ABCDE gitu, jadi nggak perlu satu-satu dibahas gitu, karena tadi kan penyampainya kan dia masih sama gitu, jadi belum ada yang beda gitu ya, kecuali misalnya saya pernah menjadi medical representative untuk alat kesehatan pertama, terus habis itu yang kedua medical representative untuk yang lain lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih sama nanti bisa disimplify jadi satu aja kayak gitu aja ya. Oke, thank you Lulu. Selanjutnya Romli. Baik Bu, izin share screen Bu ya.
Iya, iya, silakan. Romli masih mute. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, semua, hmm, sebelumnya, Hai, nice to meet you. I'm Muhammad Romli. Saya Muhammad Romli. Bisa dipanggil Romli. Nama lengkap saya Muhammad Romli. Tanggal lahir saya 17 September 1999. Email dan nomor telepon yang tertera. Umur saya sekarang 25 tahun. Saya tinggal di Jalan Melati Tengah RT 306, Kota Bekasi. Kesibukan saya sekarang yaitu menjadi mahasiswa di sedikit IKIFA dan memulai usaha kecil di rumah. Hmm, uh, yang saya suka yaitu adalah hiking. Yang kedua yaitu di bekerja di bagian pelayanan. Dan satu lagi itu I like you. Ada uh, skill atau ability atau kemampuan dan keahlian saya. Skill saya itu ada Microsoft Word, dapat menggunakan Microsoft Word, baik dalam menggunakan Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dalam hal editing dan spreadsheet. Kemampuan saya yaitu ada kepemimpinan, kerja keras, komunikatif, mandiri, membentuk kerja sama tim, semangat juang yang tinggi. Pengalaman kerja saya, yang pertama, saya pernah bekerja sebagai frontliner di apotek Kimia Farma Citra Grand di Bekasi tahun 2018 sampai 2020. Yang kedua, saya pernah bekerja sebagai frontliner di apotek Kimia Farma RSCM di Jakarta tahun 2020 sampai 2022. Dan sekarang saya memulai usaha sendiri di bidang kuliner. Mimpi saya yaitu menjadi orang sukses dan dapat membahagiakan orang-orang yang saya sayangi dan memiliki usaha yang sukses serta berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Sekian dari saya perkenalan. Terima kasih. Oke, Romli. Tadi Romli gimana? Gugup kayaknya ya. Waktu dia, Iya, Bu. oke. Karena Jadi kirain ini Bu nggak dipresentasiin. nah, kan ilmu komunikasi saya bilang saya harus melihat komunikasi verbal dan non verbal. Kalau non verbal kan harus dipresentasikan, ya kan? Iya, Bu. Oke, Kurang persiapan, Bu. Maaf, Bu. Makasih, Bu. ya, ya, oke. Tapi tadi yang saya masukan dari saya ya tadi, kalau misalnya mau presentasi nanti biar persiapannya lebih oke, usahakan tadi jangan gugup. Terus yang kedua foto ya itu kalau misalnya tadi untuk yang profesional fotonya nggak boleh yang kayak gitu. Kemudian hmm, masalah tadi kan kamu buatnya pakai apa tuh slide-nya? Template, Bu. Template apa? PowerPoint. Canva, Bu. Oh, Canva kan? Ya makanya tadi PowerPoint-nya. saya itu kalau Canva. Tapi kamu nggak menulis di skill kamu kalau kamu bisa Canva karena kamu udah ngejajarin tuh Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft dan bla tapi Canva-nya nggak masuk. Padahal kamu lagi ngerjain pakai Canva. Kayak gitu. Yang kayak detil-detil kayak gitu nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Terus kalau misalnya, oh ya, ini mungkin buat semuanya ya. Kalau misalnya kalian merasa kurang pede dengan bahasa Inggris, saran saya mendingan tidak perlu menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Karena kadang-kadang itu bisa memancing dari interviewer. Jadi kitanya yang dengerin itu terpancing dengan oh bahasa yang digunakan, terpancing dengan isi slide-nya pakai bahasa Inggris kayak gitu gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau aman,
ya udah deh, orang ini kan saya apply-nya untuk perusahaan Indonesia juga, ya udah Fasilitas Indonesia aja kayak gitu. Ya itu aja saran dari saya ya. Oke, selanjutnya siapa ini? Nia M. Izin share screen ya, Bu. Oke. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan personal selling saya. Perkenalkan, nama saya Nia Mulyani, tempat tanggal lahirnya Jakarta 29 Juli 2021. Alamat saya ya di Jalan Narogong, Pangkalan 2, RT 00203, Kelurahan Cikidul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Jenis kelaminnya perempuan, keluarga negaraan Indonesia. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, Jakarta, program studi S1 Farmasi. Saat ini saya aktif dalam mengembangkan diri di bidang kesehatan sebagai tenaga teknis kefarmasian. Memiliki kemampuan leadership, kreatif, dan inovatif yang membuat saya terbiasa bertanggung jawab dalam pekerjaan maupun organisasi. Saya sangat mudah beradaptasi, menerima wawasan, serta pengalaman baru dan juga tantangan baru dalam lingkungan kerja. Personal skills saya yang pertama ada Microsoft Office, yang itu mampu menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint untuk mempermudah pekerjaan saya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, instrumen lab berdasarkan pengalaman praktek kerja lapangan saya di industri kosmetik PT Sedevindo, saya mampu mengoperasikan alat-alat laboratorium seperti melting point, homogenizer, viskometer, dan H-meter. Yang ketiga, pelayanan farmasi, saya mampu menjadi contoh role model di dalam tim, terus bisa meningkatkan, memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Experience saya di PT Kimia Farma dari tahun 2019 sampai sekarang menjadi tenaga teknik kefarmasian, memiliki job desk atau kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan menampilkan produk toko atau platform penjualan agar menarik bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan, atau bisa disebut merchandising. Yang kedua, experience saya di PT Sedepindo di bagian quality control, itu menguji semua aspek produk yang dihasilkan untuk memastikan kualitasnya bagi pelanggan. Biasanya produk yang diuji itu sekitar 2-3 produk per harinya. Soft skill saya yang pertama ada kreatif, kerja tim, komunikatif, manajemen waktu, dan adaptif. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nia. Untuk Nia mungkin tadi presentasinya udah oke ya, cuman mungkin nanti pada saat penyampaian, intonasi dan lama bicaranya nanti bisa diatur lagi karena tadi sepertinya cepat sekali karena kayak pengen cepat selesai gitu ya. Jadi intonasi dan lama bicaranya nanti bisa dilatih lagi. Oke, selanjutnya Askia. Askia ada ya? Oh ada. Silakan Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Askia Zahra. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 2 Oktober 2001. Untuk status saya belum nikah. Alamat Perum Jatisari nomor 19 Bekasi. Untuk nomor teleponnya 0858 8047 3014. Untuk alamat email saya Askia Zahra 0210@gmail.com. Saya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan, jurusan Farmasi. Saya sedang menempuh program studi Sarjana S1 Farmasi di sebuah institusi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Saya seorang tenaga teknis kefarmasian di sebuah apotik dan saya memiliki pengalaman bekerja sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian selama 4 tahun.
Untuk pendidikan yang pernah saya tempuh, sekolah dasar negeri Jatisari 2, kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama negeri 24 Bekasi, lalu dilanjutkan SMK Kesehatan Bina Usaha Mandiri, dan sekarang saya sedang menempuh sarjana S1 di Stikes IKIFA. Untuk pengalaman yang saya pernah lakukan, yang pertama praktek di lapangan sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian di RSUD Kota Bekasi. Yang kedua, anggota OSIS SMK Kesehatan Bina Usaha Mandiri periode 2018 hingga 2019. Yang ketiga, praktek kerja lapangan sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian di Klinik Arni Bekasi. Untuk kemampuan yang saya miliki, yang pertama mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memberikan informasi dengan teliti, lalu mampu menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel, membaca resep, meracik obat, dan memberikan informasi terkait obat keluhan pasien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Siti tadi udah cukup oke ya. Jadi kita tinggal paling dilatih lagi aja masalah jeda-jeda waktunya, jadi supaya lebih yang dengar bisa lebih jelas. Oke, selanjutnya Nia Nia siapa? Nia Febriana ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Nia-nya hilang ya? Nia-nya hilang ya? Live atau gimana? Kayaknya jaringannya bermasalah, Bu. Oke, mungkin bisa selanjutnya dulu Diah Ayu. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Bu Desi, izin perkenalan diri. Nama saya Diah Ayu Primastuti. Saya sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kemudian untuk pendidikan, saya berasal dari SMPN 138 Jakarta, kemudian saya melanjutkan ke SMF di Kesat Jakarta, lulus tahun 2013. Kemudian saya mendaftar TNI Angkatan Darat dan lulus pada tahun 2015. Kemudian sekarang saya sedang berkuliah di farmasi, baru bisa melanjutkan di Stikes IKIFA. Kemudian sedikit tentang saya sebagai seorang TNI Angkatan Darat yang berdinas di lingkungan di rumah sakit.
Saya memiliki peran yang penting dalam mendukung pelayanan kesehatan sekaligus untuk menjaga nilai-nilai disiplin militer. Kemudian untuk pengalaman kerja, pada tahun 2015 sampai 2022, saya ditempatkan di Lemdiklat Puskesat sebagai pelatih bela negara, kemudian juga mengemban tugas untuk evaluasi dan pembaruan program pelatihan. Kemudian saya dipindah tugaskan ke Rumah Sakit Pusdikas Puskesat tahun 2023 sampai dengan sekarang. Di Rumah Sakit Pusdikas, saya sebagai mengontrol ketersediaan obat di instalasi farmasi rumah sakit, kemudian juga melaksanakan pelayanan obat di rumah sakit, kemudian juga menyediakan obat-obatan untuk dukungan kesehatan di lapangan. Kemudian untuk keahlian, dapat memberikan pelayanan farmasi kepada pasien, termasuk penyediaan informasi mengenai penggunaan obat yang tepat, kemudian dapat meracik atau memformulasikan obat sesuai dengan kebutuhan pasien, kemudian juga menguasai teknik logistik farmasi di lapangan termasuk dalam kondisi darurat. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, berarti dia ini sekarang masih sambil, bukan masih sambil ya, memang bekerja lalu sambil kuliah gitu ya. Nah, betul Ibu. Oke. Ini baru bikin atau dia memang belum sempat bikin slide-nya? Memang dibuat hanya satu slide, Bu. Oh gitu, oke. Ya udah, oke gitu. Mungkin nanti pada saat nanti ada presentasi seperti ini, dia bisa lebih ini lagi aja kali ya, apa namanya, mengkomunikasikan isinya ini, mendetailkan atau menceritakan dengan lebih sesama lagi gitu, jadinya yang gak hanya apa yang ada di sini tapi bisa dieksplor lagi gitu, bisa dimodifikasi gitu, jadi supaya nanti pembicaraannya bisa lebih jalan lagi ya. Ya. Oke, thank you untuk dia. Selanjutnya tadi Nia Febriana udah masuk lagi belum? Udah Bu, aman. Maaf Oh, ya udah Bu. ya. Ya, sekarang Nia Febriana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan personal selling diri saya sendiri. Untuk data diri saya, perkenalkan nama lengkap saya Nia Febriana, tempat tinggal saya lahir di Jakarta 12 Februari 2000, status saya saat ini kuliah sambil bekerja. Untuk domisili saya sendiri, saya tinggal di Jakarta Timur. Untuk pendidikan saya saat ini S1 Farmasi, walaupun sekarang saya masih melanjutkan kuliah di semester 7. Tempat kuliah saya sendiri itu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Untuk kontak person saya ada sebagai berikut terlampir. Sosial media saya semua bernama Nia Febriana. Untuk pengalaman kerja saya, dari saya lulus sekolah SMK 2018 sampai saat ini, saya masih bekerja di Apotik Sana Farma Romangun. Posisi saya saat ini di bagian tagihan BPJS untuk pasien PRB atau program rujuk balik. Tanggung jawab utama saya memastikan keakuratan data tagihan BPJS, mengelola dokumen administrasi untuk pasien PRB, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran proses klaim. Kelebihan dan keterampilan utama saya untuk soft skill saya itu dapat manajemen waktu, karena posisi saya saat ini, saya sedang kuliah sambil bekerja. Mampu berkomunikasi efektif dengan pasien dan tim, kemampuan bekerja di bawah tekanan. Untuk hard skill saya, menguasai regulasi BPJS dan administrasi farmasi. Selanjutnya, kemampuan analisis data tagihan, dan mampu penggunaan atau penguasaan software administrasi seperti Microsoft Office dan Microsoft Excel.
Untuk hobi dan minat saya, hobi saya saat ini membaca buku kesehatan dan farmasi, menulis jurnal pribadi, dan berolahraga ringan. Untuk minat saya, mendalami dunia farmasi klinis dan pelayanan kesehatan berbasis digital. Filosofi hidup saya, hidup adalah proses belajar tanpa henti. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Filosofi ini membantu saya tetap semangat dalam menjalani kuliah sambil bekerja. Pencapaian saya saat ini, saya berhasil menyelesaikan lebih dari 3.000 kasus tagihan BPJS per pasien PRB dalam waktu singkat, yaitu dalam waktu 1 bulan, mendapatkan apresiasi dari pimpinan atas ketepatan dan kecepatan dalam pekerjaan. Untuk rencana dan tujuan masa depan saya, rencana jangka pendek, lulus dengan hasil terbaik dari S1 Farmasi di IKIFA, mendalami ilmu farmasi klinis melalui pelatihan tambahan. Rencana jangka panjang saya ingin berkarir sebagai apoteker klinis di rumah sakit, berkontribusi dalam pengembangan layanan farmasi digital di Indonesia. Untuk motivasi bekerja saya, alasan saya saat ini masih bekerja di BPJS, ingin berkontribusi lebih dalam memastikan pasien PRB mendapatkan hak BPJS mereka dengan proses yang efisien, melihat peluang perkembangan diri dalam bidang administrasi kesehatan. Visi saya menjadi bagian dari tim yang memberikan layanan terbaik bagi pasien dan mendukung berkelanjutan sistem kesehatan. Terima kasih atas perhatian semua, dan terima kasih atas kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Selamat malam. Oke, thank you untuk Nia Febriana ya. Oke, kurang lebihnya tadi masih sama teman-temannya, nanti bisa ditingkatkan lagi masalah intonasi dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk Ilmi. Saya, Bu. Oke, silahkan Ilmi. Ilmi Aulia. Ya, boleh langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Aulia Robani. Saya sebagai regulatory spesialis. Saya adalah lulusan farmasi yang telah memiliki pengalaman kurang lebih 6 tahun sebagai regulatoris. Terbiasa urus perizinan sesuai dengan regulasi di Indonesia, saya sangat tertarik dan ingin menjadi regulator profesional, staf import, QA dan QC, lalu R&D. Saya yakin bahwa kualifikasi dan keterampilan saya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Anda. Untuk kontak, saya bisa dihubungi melalui email di robanilmi8@gmail.com, lalu melalui telepon di 0822 1630 0842 dan LinkedIn di Ilmi Aulia. Untuk pendidikan, saat ini saya masih melanjutkan pendidikan S1 saya di jurusan farmasi di Stikes IKIFA. Untuk kemampuan yang saya miliki, yang pertama, saya memahami prosedur registrasi izin edar produk impor dan lokal di BPOM untuk produk pangan dan kosmetik. Saya juga memahami prosedur perizinan Kementan untuk produk PSAT. Lalu saya memahami prosedur perizinan halal, dan saya memahami prosedur perizinan impor untuk laporan surveyor dan SKI BPOM. Dan saya juga dapat mengoperasikan Adobe Photoshop. Lalu untuk pengalaman yang saya miliki, yang pertama, saya berpengalaman berkomunikasi langsung dengan prinsip terkait dokumen registrasi. Lalu saya juga melakukan proses registrasi produk pangan impor, melakukan proses registrasi PSAT. Saya juga melakukan proses perizinan importasi untuk LS dan SKI, bertanggung jawab dalam label kemasan sesuai dengan regulasi. Saya juga bertanggung jawab dalam tindak lanjut hasil audit dari instansi pemerintah, baik pre maupun post market. Lalu saya juga berpengalaman melakukan proses registrasi produk kosmetik impor dan mengurus dokumen informasi produk atau DIP kosmetik untuk kebutuhan registrasi dan audit. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, untuk Ilmi, komen dari saya sama ya, intonasi dan lama bicaranya ya, nanti tolong diperhatikan lagi, jadi jangan terlihat terlalu terburu-buru, tapi lebih fokus di bagian mana yang kamu mau tekankan, itu tekankan bisa lebih panjang, jadinya kita tahu, oh kamu mau spot di sebelah mana gitu. Kalau tadi kan karena banyak tulisannya,
Terus habis itu kamu baca cepat gitu, jadi agak kalau misalnya orang mau fokusnya di sebelah mana kita nggak tahu gitu ya. Oke, untuk Ilmi selanjutnya Silvi, ini Silvi, Bu, izin Silvi sedikit. Nuraini ya. Nuraini. Oke, silakan Silvi. Izin share screen ya, Ibu. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan terkait personal selling diri saya, Silvi Nuraini, sebagai staf divisi operasional. Saya Silvi Nuraini, saat ini saya sedang menempuh studi S1 Farmasi di Stikes IKIFA. Saya memiliki motivasi yang tinggi, kemampuan kepemimpinan yang baik, inisiatif yang kuat, dan rasa tanggung jawab yang besar. Saya selalu mengutamakan kualitas dalam pekerjaan saya. Selain itu, saya aktif dalam berbagai kegiatan organisasi di bidang farmasi. Saya juga menguasai sebuah Microsoft Office yang seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, lalu ada spreadsheet juga, dan aplikasi pengolah data lainnya. Di sini saya mampu bekerja secara individu maupun tim, memiliki analisis dan perencanaan yang baik, komunikatif, lalu memiliki semangat untuk berkembang, berdedikasi tinggi, mudah beradaptasi, serta tertarik untuk mempelajari hal baru. Di sini saya siap belajar lebih dan memanfaatkan keterampilan yang saya miliki. Berikut riwayat pendidikan saya sebelumnya SMK Farmasi di YBKP 3 Garut, jurusan farmasi pada tahun 2011 hingga 2014, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi di Stikes IKIFA dari tahun 2021 hingga sekarang. Berikut pengalaman kerja saya. Saat ini saya sedang bekerja di PT Millenia Dharma Insani dari tahun 2020 sebagai koordinator online apotik dan staf administrasi operasional. Sebelumnya saya pernah bekerja juga di klinik dan apotek Mitra Sana dari tahun 2014 hingga 2020 sebagai tenaga teknis kefarmasian dan di RSUD Dr. Slamet dari tahun 2014 hingga 2015. Selain dari pengalaman kerja saya dan riwayat pendidikan tadi, saya memiliki keahlian yaitu di Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, terus ada PowerPoint, Microsoft Excel, spreadsheet, lalu saya ada juga sebagai desain grafis. Kemampuan saya juga yang saya miliki adalah kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi yang baik, terampil, kreatif, dan problem solving yang baik. Sekian presentasi personal selling diri saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi kontak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Silvi ya. Tadi dari Silvi mungkin yang saya komentarin itu hanya slide yang awal, yang bagian depan. Itu tadi too wordy ya, banyak tulisannya gitu. Mungkin bisa dibikin poin-poin aja, jadi nanti kamu bisa bacakan lebih. Nah ini tadi ya, bisa membacakannya secara bebas, jadi lebih
enak gitu. Jadi fokus dari yang pendengar itu nanti lebih ke kamu sebagai presenter, bukan ke tulisannya gitu. Jadi nggak orang nanti nyariin udah sampai mana ya bacanya, nggak kayak gitu. Oke, oke, terima kasih Sylvie. Selanjutnya Indah ya. Indah, oke, oke. Silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai personal styling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Oktavia. Saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Tentang saya sudah pengalaman 5 tahun bekerja sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian. Dan sekarang saya menjadi tim manajemen klinik. Memiliki kemampuan komunikasi kuat, dan ahli dalam strategi pengembangan serta pengelolaan klaim asuransi. Dan saya siap bekerja di lingkungan dinamis. Untuk pendidikan yang saya tempuh pada tahun 2017 hingga 2019, saya bersekolah di SMK Bina Husada Mandiri pada jurusan farmasi. Dan pada tahun 2021 hingga sekarang, saya melanjutkan studi di Stikes IKIVA S1 jurusan farmasi. Untuk pengalaman kerja, pada tahun 2020 hingga 2024, saya bekerja sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian di Klinik Erni Jati Sampurna. Untuk kemampuan yang saya miliki pada asisten tenaga teknis kefarmasian ini, saya mampu mengelola stok obat dan alat kesehatan. Kemudian edukasi penggunaan obat kepada pasien, memiliki pengetahuan yang baik mengenai obat-obatan, menata persediaan obat-obatan pada rak yang sesuai, melakukan stok obat dan alat kesehatan, serta kemampuan interpersonal. Pada tahun 2024 hingga sekarang, saya diangkat menjadi staf manajemen Erni Group Bekasi. Kemampuan yang saya miliki pada staf manajemen ini, saya dapat mengelola dokumen perizinan klinik, menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan, melakukan pemantauan pada laporan ASPAK, INM, Indikator Nasional Mutu, dan IKP, insiden keselamatan pasien di setiap klinik. Selanjutnya, saya dapat mengawasi kepatuhan klinik terhadap regulasi kesehatan dan protokol keselamatan, serta berkomunikasi dengan BPJS untuk memastikan pengelolaan klaim yang efektif, mempercepat proses klaim. Selanjutnya, saya pernah berpengalaman organisasi sebagai rohis di SMK pada divisi syiar, dan Karang Taruna di lingkungan rumah. Kemampuan yang saya miliki, saya dapat berkomunikasi efektif, kerjasama tim, manajemen waktu, keterampilan interpersonal, pengelolaan klaim asuransi, regulasi kesehatan, serta pengetahuan baik mengenai obat. Sekian penjelasan dari personal styling saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Indah tadi masih sama ya. Ini draft dari CV-nya, tapi nanti kalau bisa pas lagi saat menceritakan, itu poin per poin bisa lebih dieksplor, dikasih contoh lagi, jadi nggak sekedar hanya membacakan apa yang ada tertulis aja gitu ya. Oke, thank you buat Indah. Selanjutnya lanjut ke Yulita ya. Yulita ada ya? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Desi. Selamat malam, teman-teman semua. Berikut biodata singkat tentang saya. Perkenalkan, nama saya Yulita. Saya lahir di Jakarta tanggal 27 Juli tahun 1991. Statusnya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Untuk alamat tinggal, saya tinggal di Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Berikut email dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Untuk riwayat pendidikan saya lulusan SMF LPK pada tahun 2009 dan sekarang sedang menempuh program studi farmasi
di Stikes IKIVA semester 7. Untuk riwayat pekerjaan sendiri, sebelumnya saya bekerja di Apotik Gadi Lamba Group pada tahun 2009 sampai 2010, kurang lebih 1 tahun. Dan di sana saya bertemu dengan jodoh saya, kemudian menikah, lalu saya pindah ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih pada tahun 2011, menjadi karyawan kontrak atau PKWT selama setahun, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap pada tahun 2012 dan sampai sekarang. Berarti kurang lebih sudah 12 tahun saya bekerja di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Saya pernah bekerja di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pada bagian VIP, pasien VIP di Gedung Rauda, kemudian sempat dinas malam juga di Depo IGD, sempat merasakan kerja tim bersama teman-teman farmasi di rawat jalan, sampai sekarang melayani pasien-pasien BPJS, dan kebetulan saya di bagian penerima resep, di counter resep, menerima dan melayani resep pasien rawat jalan. Untuk teman-teman, mungkin ada sedikit pesan dari saya yang sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak, masih semangat untuk kuliah. Buat teman-teman, tetap semangat menjalani kuliah dan jangan lupa selalu berdoa dan tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya masih mute. Sorry. Oke, untuk Yulita, thank you tadi ya untuk presentasinya. Tadi udah coba ada yang dimodifikasi, tapi nanti mungkin bisa lebih bisa lebih profesional lagi. Kalau di sini masih ada bunga-bunganya, nanti bisa ya lebih kelihatan lebih itu ya, lebih untuk profesional. Selanjutnya untuk Azahra tadi saya cek kayaknya nggak ada ya. Ada nggak Azahra? Azahra nggak ada. Kalau Azahra nggak ada, mungkin tadi ada Travelina dulu yang pertama. Travelina udah ada belum? Baik, Bu. Oke, Travelina silakan. Travelina gimana? Mungkin kalau Travelina belum ready, selanjutnya bisa ke Muti dulu. Muti ini siapa? Mutiara Andini nih. Iya, baik, Bu. Oh, Kak Travelina dulu, Bu. Oh, oke. Silakan Travelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Travelina Andi Pratiwi, akan memperkenalkan personal styling saya. Perkenalkan, nama saya Travelina Andi Pratiwi, untuk tanggal kelahiran saya 28 Juli 1999. Saya merupakan nama dari 3 traveling. Untuk sekarang saya sedang bekerja di K24
Farmasi kedua dari tahun 2017. Next. Untuk hobi saya, traveling dan kuliner. Untuk pendidikannya, saya lulusan SDN Pekayon 4 dari 2005 sampai 2011, lalu saya melanjutkan di SMP 210 Jakarta dari 2011 sampai 2014, dan saya melanjutkan lagi ke SMK Farmasi Bakti Negeri dari 2014 sampai 2017, lalu dilanjutkan dari 2021 sampai sekarang saya melanjutkan sekolah farmasi di Stikes IKIPA. Untuk pengalaman pekerjanya, saya bekerja di K24 mulai tahun 2017. Setelah lulus SMK sampai sekarang. Di apotik, saya bertugas sebagai teknik tenaga kefarmasian, di mana melakukan pelayanan pembelian obat, PIO, pelayanan resep, peracikan obat, permintaan barang, dan penggantian barang. Saya memulai kuliah di Stikes IKIPA untuk bisa mengupgrade diri saya di bidang yang lebih berprofesional lagi. Untuk kemampuannya, saya mampu memahami sedikit banyak obat generik, paten, dan dosis obat beserta fungsinya, mampu memberikan informasi dengan jelas kepada pasien terkait obat-obatan, mampu dan berpengalaman sedikit banyak tentang merespon berbagai jenis sifat dan karakteristik pasien atas customer, mampu beradaptasi untuk kerja, tim, dan individu, lalu menguasai pekerja sebagai asisten apoteker atau teknik tenaga kefarmasian. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you, Travelina ya. Tadi komentar dari saya, bahasa yang digunakan nanti tolong bisa pakai bahasa yang baku gitu ya. Tadi kan masih ada beberapa kata-kata yang masih bahasa sehari-hari gitu. Terus kemudian huruf besar kecilnya juga nanti diperhatikan lagi. Oke ya. Oke, dari saya itu. Kemudian kita selanjutnya balik tadi Mutiara Andini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Desi dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mutiara Andini sebagai asisten apoteker. Nama lengkap saya Mutiara Andini, tanggal lahir 1 Januari 2003. Jenis kelamin perempuan, saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Riwayat pendidikan saya adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan Prima Indonesia dengan jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas, lulus pada tahun 2021. Saat ini saya aktif berkuliah di Stikes IKIFA jurusan Farmasi. Lalu pengalaman saya bekerja di Rumah Sakit Ananda Bekasi sejak 2021 sampai sekarang, di mana tanggung jawab saya meliputi memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien rawat jalan. Jadi saya membantu apoteker yang ada di sana untuk menyerahkan obat kepada pasien dan memberikan informasi yang sesuai. Lalu mampu mengerjakan coding kronis pasien BPJS, memonitoring harian stok obat dan alat kesehatan di farmasi rawat inap. Lalu memonitoring pemakaian depo farmasi di ICU setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu kita stok opnam barang-barang farmasi yang ada di depo-depo rawat inap seperti ICU, ruangan-ruangan lain kayak gitu. Lalu ada di troli emergensi juga saya monitoring juga. Lalu melakukan verifikasi stok opnam farmasi, melakukan billing resep pasien rawat jalan. Jadi selain di bagian farmasi, saya juga pernah di bagian front desk atau kasir, di mana kasir itu juga memverifikasi resep. Jadi di situ ada petugas farmasi yang bekerja. Lalu menjelaskan tentang penggunaan obat pasien pulang dirawat inap dan membantu identifikasi masalah dalam resep, yaitu meliputi konfirmasi kepada dokter apabila ditemukan resep-resep yang tidak sesuai, seperti dosisnya yang terlalu rendah atau indikasi yang kurang tepat, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you untuk
Kiara ya, tadi dari saya mungkin nanti tadi udah beberapa yang dimodifikasi atau diimprovisasi dari pembacaannya ya. Cuman nanti tolong dijaga lagi eye contact-nya dengan layar supaya kelihatannya kamu sedang diskusi sama layarnya gitu walaupun kita lagi web meeting gitu ya. Oke, selanjutnya tadi saya lihat Zahra ada ya? Zahra ada? Ada, Bu. Oke, Zahra silakan. Halo semuanya, selamat malam. Di sini aku mau perkenalkan tentang diri aku. Bisa dilanjut, Kak Tuti? Hai, nama aku Azahra, lahir dari Purwakarta tanggal 16 Juni 2001 dengan Instagram namanya @arasko dan email arazara160601@gmail.com. Jadi aku mau berkenalan dengan kalian dan ayo berkenalan sama aku. Info lebih dari aku tentang aku Ara, yang akrab dia panggil Ara. Tahun ini berusia 23 tahun, lulusan SMK Farmasi Purwakarta tahun 2019, yang memiliki passion dalam bidang farmasi industri dan juga dalam bidang seni. Dengan riwayat pekerjaan, yang pertama itu aku bekerja menjadi staf apotek di Muncul, di Purwakarta, lalu juga staf di PT Kimia Pharmaplan Jakarta, dengan pekerjaan sekarang adalah administrasi di KIP, yang memahami cara bekerja Microsoft Excel, Word, dan proses administrasi lainnya. Jadi yang udah aku bilang tadi, selain bidang farmasi, aku juga handal dalam bidang seni. Jadi berikut adalah penghargaan yang aku dapatkan dalam bidang seni, yaitu ada juara 1 Dance Cover NSSD Crew, ada juara 1 Dance Cover Charlie Blossom Event, juara 2 Dance Cover Competition by Rimas Radio, lalu ada juara 1 Harapan SK Entertainment, juara 9 Korean Lovers Bogor, lalu ada juara Harapan 2 Dance Cover TMII. Dan berapa kali juga mendapatkan Best Award seperti konsep, remix, lookalike, performance, favorite, dan makeup. Nah, berikut adalah hasil-hasil dalam dokumentasi aku selama di bidang seni. Skill aku adalah koreografer. Aku handal dalam membuat koreografi yang baru dibuat oleh aku sendiri. Lalu juga dance, aku handal dalam bidang dance, dalam membaca situasi dance, dan aku bisa memperagakan langsung. Lalu juga bidang editing, editingnya itu termasuk dari bidang Canva, CapCut, lalu juga editing skill yang buat edit-edit foto, lalu juga ada edit musik, jadi aku bisa ngedit remix-remix lagu. Boleh lanjut, Kak? Nah, berikut adalah minat dan hobi aku, yaitu ada farmasi industri, lalu juga ada dance, dan juga make up. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zahra, komentar dari saya ya untuk Zahra. Yang pertama, untuk slide-nya, ini bisa tergantung nih, aku kurang paham Zahra mau present ini untuk ke bagian mana. Kalau untuk ke bagian tadi yang di entertainment, mungkin tampilan seperti ini acceptable, tapi nanti kalau misalnya Azahra mau menampilkan ini untuk ke bidang yang lebih serius, saintis, yang contohnya ke farmasi gitu ya, mungkin warna-warnanya bisa lebih di nggak perlu terlalu banyak warna gitu lah ya Azahra ya. Oke, kemudian yang saya komentarin tadi secara overall untuk perkenalannya udah oke, tapi tolong nanti kalau misalnya untuk lebih apa ya namanya, lebih baku lagi pada saat kita memperkenalkan diri, sebaiknya saya juga orang yang terbiasa pakai kalau mengomongkan diri saya itu aku kalau ke orang yang sudah kenal. Tapi kalau kita lebih ke cara yang profesional, sebaiknya kita menggunakan kata saya gitu ya Azahra ya. Azahra masih di sini atau udah kemana?
Azara, udah hilang ya Azara. Ya pokoknya itu ya. Nanti kalau misalnya kalian siapapun itu, misalnya nanti harus yang lebih profesional, tolong bisa menggunakan bahasa-bahasa yang memang digunakan untuk profesional. Jadi kalau misalnya kita membawakan diri kita sendiri, merepresentasikan diri kita sendiri, sebaiknya dengan kata yang lebih baku, yaitu saya gitu ya. Oke, selanjutnya Iskandar ya. Ya, silakan Iskandar. Ya, sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Iskandar Hakim. Saya bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Panglima Polim, Polres Kuala Utara, Cipondo, Kota Tangerang. Nama lengkap saya sendiri Iskandar Hakim. Pendidikan saya sendiri S1 Farmasi. Tempat tanggal lahir Tangerang 23 Februari 1997. Saya sekarang sedang kuliah dan membuka usaha sendiri. Sosial media saya sendiri Iskandar Hakim dan saya sedang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIPA. Kelebihan dan keterampilan utama saya, manajemen waktu, komunikasi efektif dengan pasien dan tim, kemampuan bekerja di bawah tekanan, penguasaan regulasi dan administrasi farmasi, kemampuan analisis data tagihan, penggunaan atau penguasaan software administrasi dan Microsoft Office dan Microsoft Excel, hobi dan minat, hobi membaca buku kesehatan dan farmasi, menulis jurnal pribadi dan berolahraga ringan. Hobi saya membaca jurnal kesehatan dan futsal. Minat ingin mengetahui lebih luas dalam bidang dunia farmasi. Di sini ada motivasi kehidupan, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Rencana kedepannya ingin melanjutkan profesi apoteker, ingin bisa membuka apotek atas nama pribadi, dan menikah. Sekian perkenalan diri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Iskandar yang pertama ya. Ini Iskandar baru bangun tidur apa emang begini nih tampilannya? Karena ini kelihatan sekali kalau nanti kamu misalnya lagi ketemu sama orang web meeting seperti ini, itu appearance pasti bisa sangat terlihat gitu ya dari layar gitu ya. Jadi nanti tolong lebih dipersiapkan lagi. Terus kemudian tadi untuk presentasinya, penggunaan ruang di dalam slide. Tadi kan ada ya slide-nya itu lebar gitu, tapi tulisannya ngumpul di sebelah kiri. Nah, tolong yang seperti itu nanti bisa lebih dikondisikan lagi. Jadi jangan sampai ada slide-slide yang kosong, tapi ada slide-slide yang hurufnya besar kecil kayak gitu. Jadi tolong diseragamkan supaya tampilannya lebih kelihatan baik dan profesional. Oke, untuk Iskandar itu saja. Selanjutnya Nanda. Ya, saya. Oh, Nanda tuh Ananda. Oke. Iya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan tentang regulatory affairs personal selling saya. Hai, senang bertemu dengan kalian. Nama saya Ananda Sela Rahayu. Kalian bisa panggil saya Nanda. Saya lahir di Pati 21 Juni 2003. Tempat tinggal saya sekarang itu di Jalan Rajiman Widyo Diningrat, nomor 62, Jakarta Timur.
Hobi dan skill saya yaitu untuk yang skill pertama saya mampu bekerja sama yang baik dengan tim, mengetahui alur proses pembuatan obat di industri farmasi mulai dari produk antara hingga ruahan, mampu bersosialisasi dengan baik, mampu memanage waktu dengan baik untuk menyelesaikan pekerjaan dan saya juga biasa merouting dokumen atau batch record by SAP. Untuk hobi saya itu, saya biasa me time atau berlibur di waktu senggang dan mempelajari hal baru dan capturing beautiful sky, terutama untuk sunrise dan sunset. Selanjutnya, ada pengalaman saya di bagian akademik. Saya pernah mengikuti panitia PKKMB dan join pada himpunan mahasiswa di kampus, pernah menjadi volunteer donor darah sebagai anggota Himasi dan pernah menjuarai O2SN cabang voli dan basket. Untuk non-akademinya di bagian industri, saya pernah mendapatkan pelatihan manajemen arsip, sistem penjaminan halal di PT Kimia Farma Plain Jakarta, CPOB di PT Kimia Farma Plain Jakarta, dan mengikuti pelatihan K3L di PT Kimia Farma Plain Jakarta. Dan saya pernah mengikuti vokasional program kami Learning Center. Berikut dokumentasinya. Selanjutnya, tentang latar belakang pendidikan saya, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMK, sampai program studi S1 di Stikes IKIFA, Buaran, Jakarta Timur. Selanjutnya ada kilas tentang industri farmasi di bagian regulatory affairs dan quality control. Untuk di bagian regulatory itu, saya memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi kebijakan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Selanjutnya untuk di bagian QC atau quality control, tugas saya adalah mengecek kualitas dan kadar obat dalam suatu produk. Saya juga harus memastikan bahwa kandungan obat tersebut sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya ada fun fact tentang saya. Saya itu termasuk kolektor photocard dan album K-pop. Saya suka exploring berbagai tempat untuk dikunjungi. That will help enhance my knowledge. Status saya sekarang sebagai mahasiswi semester 7 dan sedang bekerja di salah satu industri farmasi di PT Kimia Farma Plain Jakarta sudah selama 3 tahun. Untuk kontak lengkap saya ada nomor handphone saya dan email beserta Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda ya. Tadi mirip dengan Azahra ya. Untuk pemilihan template, nanti kalau misalnya untuk yang lebih scientific, mungkin bisa lebih minim warna dan ornamen. Gitu. Tapi tadi untuk pembawaan, untuk intonasi, dan improvisasi sudah oke ya Ananda. Oke, bisa dilanjutkan dengan Wafa. Oh, Wafa tuh Satya Wafa, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Wafa Hoiriah, biasa dipanggil Septi. Saya lahir di Bekasi 5 September 2003. Saya tinggal di Papan Mas, Blok B 18 nomor 7, RT 5 RW 18, Tambun Selatan, Bekasi. Berikut nomor telepon dan email saya. Pendidikan saya pernah menempuh di SMP Negeri 6 Tambun Selatan. Lalu saya melanjutkan di SMK Kesehatan Tambun Islamic School dengan jurusan farmasi. Lalu sekarang saya sedang menempuh sarjana farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Saya sekarang sebagai tenaga teknis kefarmasian di apotik. Saya pernah pengalaman di Apotik Aldi Farma dari tahun 2021 sampai 2023. Lalu sekarang saya sedang bekerja di Apotik Dulcis dari 2023 sampai sekarang. Saya juga aktif di organisasi di kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Bagian Hubungan Masyarakat. Untuk kemampuan saya memiliki kombinasi antara latar belakang pendidikan yang relevan, keterampilan teknis yang diperlukan, serta motivasi yang tinggi untuk berkontribusi dalam dunia kefarmasian.
Saya telah mempelajari prinsip-prinsip dasar ilmu farmasi dan teknik yang diterapkan dalam pengelolaan obat, produksi, serta distribusinya. Saya memiliki kemampuan analitis yang baik, yang sangat penting dalam memastikan bahwa obat-obatan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Saya juga mampu bekerja dengan teliti dan hati-hati dalam bidang kefarmasian. Saya memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang, serta ingin terlibat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui produk dan layanan farmasi yang aman dan efektif. Dengan keterampilan teknis yang saya miliki, serta dedikasi untuk melayani masyarakat, saya yakin dapat memberikan kontribusi positif sebagai tenaga teknis kefarmasian. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Septia Wafa ya. Tadi sudah ada presentasinya, tadi juga sudah disampaikan untuk nada dan tonasi juga sudah oke ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, saya mau absen dulu deh ya. Tadi kan di sini di kelas ada 21 dikurangi 2 berarti 19. Nah, di sini di absen saya nih yang nggak ada berarti Septi Berta nggak ada ya. Sama Fitrianingsih juga nggak ada. Septi Berta cuti, Bu. Fitrianingsih itu dari kelas lain. Kemudian Syalsabila Kelas pagi, Bu. ya berarti nggak ada juga ya di sini ya. Fitrianingsih ada, Bu, di partisipan, Bu. Fitrianingsih ada? Ada, Ibu. Oh, berarti nanti juga maju ya. Kemudian Indah Octavia, Silvi Nuraini ada? Ada Selinia? Selinia hadir, Bu. Ilmi Aulia ada, Siti Askia, Hadir, Bu. Indah Octavia. Indah Octavia ada nggak? Di partisipan ada, Bu. Tadi udah maju. Septia Wafa tadi udah ya. Nia Mulyani tadi udah ada. Mutiara Andini tadi ada ya. Azahra ada. Nia Febriana ada. Iskandar Hakim. Ananda Sela tadi ada. Ayo dia ada. Oke. Lulu ada, Bu. Ya. Setelah ini kita lanjut ke Mala ya. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Mala. Jangan berisik ya, TK. Ibu maaf gak bisa ditampilin, gini aja nggak apa-apa, Bu. Oke, silakan. Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Malako Malasari dan saya baru saja lulus dengan gelar sarjana farmasi dari Stikes IKIFA. Kemudian selama masa perkuliahan saya tidak hanya menguasai teori kefarmasian, tetapi juga memiliki pengalaman dalam memahami cara melayani pasien dengan baik dikarenakan seringnya melakukan praktik simulasi apotek. Kemudian untuk bahasa yang saya kuasai saat ini adalah bahasa Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan di masa depan saya bisa menguasai bahasa asing lainnya. Kemudian untuk skill yang saya miliki adalah yang pertama ada analisis dan dapat menyelesaikan masalah. Saya mampu menganalisis obat-obatan, kemudian resep obat dan riwayat kesehatan pasien untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada pasien. Kemudian saya mampu mengatasi masalah yang muncul terkait pengelolaan obat, baik dalam hal kesalahan dosis, interaksi obat, atau masalah lainnya. Kemudian saya juga adalah seseorang yang teliti,
karena menurut saya keakuratan dan ketelitian adalah hal yang sangat penting dalam bidang farmasi. Di laboratorium dan saat menjalani praktek klinik, saya selalu memastikan untuk bekerja dengan cermat, baik dalam menyiapkan obat maupun dalam menjalani prosedur-prosedur medis lainnya. Saya percaya bahwa ketelitian adalah kunci untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Kemudian, saya juga adalah orang yang pekerja keras. Selama kuliah, saya terbiasa bekerja keras dalam memahami materi yang kompleks, menyelesaikan proyek kelompok, serta mengikuti berbagai kegiatan praktikum yang membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Saya siap bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang terbaik dalam setiap tugas yang saya emban. Saya selalu memastikan untuk memenuhi semua kewajiban akademik saya dengan baik. Keinginan untuk selalu belajar dan berkembang menjadikan saya pribadi yang rajin dan penuh komitmen terhadap setiap pekerjaan yang saya jalani. Kemudian saya adalah pribadi yang jujur. Untuk pengalaman organisasi yang pernah saya miliki adalah saya pernah menjadi anggota ISMAF pada tahun 2019 dan anggota HIMASI pada tahun 2021. Saya juga pernah menjadi panitia penyuluhan kegiatan masyarakat di beberapa kecamatan dan kelurahan, kemudian juga pernah menjadi pemateri PKM di sekolah SMK Farmasi, dan berkat pengalaman tersebut, saya dapat lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Sebagai seseorang yang baru memulai karir, saya sangat bersemangat untuk berkembang dan memberikan kontribusi pada apotek ibu. Saya siap bekerja dengan penuh dedikasi untuk mendukung proses pelayanan kefarmasian berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa kesuksesan diraih melalui usaha dan dedikasi. Terima kasih Ibu atas waktu dan perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam. Oke, malam. Thank you ya untuk Mala. Tadi sudah membacakan dengan memodifikasi dan improvisasi, tidak terlalu textbook gitu ya. Dan untuk nada bicara dan intonasi juga sudah oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Anita. Silakan. Baik, Bu. Anita masih mute. Sudah bisa, Ibu? Iya, sudah. Selamat malam, Ibu dan rekan semua. Perkenalkan, nama saya Anita Rahman Pertiwi. Pada malam hari ini, saya sangat antusias untuk berbagi pengalaman dan keahlian saya, karena tujuan saya adalah untuk menunjukkan bahwa saya itu adalah kandidat yang tepat dalam tenaga teknis kefarmasian. Saya lahir di Magetan tanggal 18 Juni tahun 1999 dan berikut ada nomor handphone dan alamat email saya. Saya memiliki hobi memasak dan olahraga. Sekarang saya beralamat tempat tinggal di Jakarta Timur. Saya adalah seorang lulusan SMK Farmasi yang telah memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian kurang lebih selama 6 tahun pada bidang pelayanan kefarmasian baik di apotik, klinik, maupun rumah sakit. Selain memiliki latar belakang sebagai tenaga teknis kefarmasian, saya juga telah berkontribusi sebagai tim vaksinator COVID-19 pada program vaksinasi nasional. Pengalaman ini telah membekali saya keterampilan dalam bekerja, teliti, dapat berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, mampu bekerja sama dalam tim maupun individu, sehingga membuat saya selalu bersemangat untuk mengembangkan potensi saya dengan mempelajari hal-hal baru. Dan ini adalah riwayat pendidikan saya. Saya lulus dari SMK PSN 1 Takran dengan jurusan farmasi pada tahun 2017. Dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya pada program studi Sarjana Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Dan ini ada riwayat pengalaman kerja saya. Yang pertama sebagai tenaga teknis kefarmasian.
di Apotek Lemben Sehat di daerah Magetan, Jawa Timur, dan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Angkatan Udara Dr. Gigi R. Purwanto, kemudian di Klinik Pratama Dirgantara Halim. Pada posisi ini, saya bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kepada pasien dengan resep dan non-resep, mengelola barang masuk dan keluar, stok opnam obat, menyusun laporan pasien, serta sebagai anggota kelompok kerja akreditasi rumah sakit dan klinik. Kemudian untuk pengalaman kerja saya yang kedua, yaitu sebagai tim vaksinator COVID-19, bersama dengan TNI dan BUMN pada Maret 2021 sampai Maret 2023. Pada posisi ini, saya bertanggung jawab sebagai tim entry data pasien, sebagai screening pasien, lalu petugas penyuntikan vaksin pada pasien, dan petugas customer service pada layanan vaksinasi. Dan kemudian ini ada skill yang saya miliki dengan soft skill saya, yaitu experience, kemudian manajemen waktu yang baik, bekerja dengan tim maupun individu, kemudian komunikasi efektif, dan etika dalam bekerja. Kemudian hard skill saya yaitu saya menguasai Microsoft Office, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint, kemudian mengelola inventaris produk, melayani obat dengan resep dan non-resep, kemudian meracik obat sesuai dengan dosis, dan mengelola administrasi pelayanan kefarmasian. Dan sekian perkenalan diri dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Anita ya. Tadi sudah dipresentasikan juga dengan baik dan cukup jelas. Saya rasa sudah cukup. Tadi ada yang belum maju atau sudah semua? Kalau nama yang di list dari saya sih udah semua nih. Ada yang belum maju? Sudah semua kali ya? Sepertinya Sudah semua, Ibu. Oke, kalau sudah semua berarti tinggal nanti kita lanjutkan minggu depan untuk yang kelompok ya, yang perpasangan-perpasangan ya. Tolong pastikan pasangan-pasangannya hadir dan nanti PJ-nya bisa langsung kasih ke saya aja susunannya siapa aja yang mau maju duluan gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri kuliah kita malam hari ini. Kita ketemu lagi di Sabtu depan di ruang Zoom yang sama. Selamat malam, saya izin review. Malam, Ibu. Terima kasih. Ya.